Indonesia akan masuk era baru. Bagaimana masa depan kita? Seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK, mengatakan kalau mafia tambang diberesin, maka kita bisa membayar lunas utang luar negeri kita yang 7.000 triliun. Abraham bilang selain bayar lunas 7.000 triliun, kita bisa kasih setiap warga negara Indonesia 20 juta setiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua yang menonton Cerita Untung. Terima kasih untuk masukannya ya. Mohon maaf belakangan akun kita lagi kena setrap nih teman-teman. Jadi kita nikmati saja sama-sama. Nah, sambil nanti kita akan sehat sama-sama di channel ini, kita mengobrol ya mengenai apa sih yang belakangan sedang terjadi dan seperti apa sih keadaan Indonesia pasca nanti di bulan Oktober ini kan bulan-bulan perubahan era lah ibaratnya mungkin. Tamu kita berikut ini, beliau ini seorang wartawan, kemudian juga anggota dari Kops Mubalik Indonesia Jakarta, yang kontennya agak pinggir jurang sebenarnya. Bang Edi Muadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pertama kali dulu sempat menjadi channel yang saya tunggu beritanya ketika ada sesuatu terjadi di jalan tol waktu itu. Jakarta Cikampek. Ya, salah satu yang berani bikin konten di lokasi. Ya ampun, mudah-mudahan gak hilang ini orang. Kita pikir kita. Alhamdulillah. Masih karena di depan kita. Ya ampun, ini berapa tahun yang lalu ya? 4 ya? Itu 2021 kalau nggak salah ya, 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah. Iya gitu ya. 7 Desember lah persisnya kejadiannya. 7 Desember ya. Nggak usah disebutkan juga tahu teman-teman ya. Dan beliau ini konsisten, istiqomah ya untuk kemudian mewartakan sesuatu yang biasanya difilter oleh media biasanya. Tapi kenapa ya media tuh kebanyakan media mainstream itu pasti ada keberpihakan akan sesuatu. Ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya sama sih, nggak di mana-mana, nggak di Indonesia, nggak di luar ya bang ya. Ya kayak di luar gini misalnya beritanya selalu menyudutkan Islam misalnya kayak gitu, atau itu kan sesuai tergantung siapa ownernya gitu. Ada misinya lah ya. Ada misinya nih. Betul. Nah, bang ini kan termasuk yang kritis dengan keadaan sekarang ini, gitu. Saking kritisnya sempat menikmati Hotel Prodeo juga. Cuma gara-gara ngomong hotel gratis ya. Ya cuma gara-gara ngomong aja masuk juga. Waduh. Nah, Bang, ini keadaan belakangan ini kan tiba-tiba viral ini. Ini kita mengarah kemana sih, Bang? Iya. Terima kasih banyak Ari dikasih kesempatan. Ketika dihubungi sama tim kreatif Ari, saya pikir ini Ari nggak salah ngundang. Kita main pinggir jurang juga nih jadinya. Nggak salah ngundang, apa dia pengen cari sensasi? Mumpung sekarang lagi nggak bisa diapa-apain ini channelnya kan. Nggak lagi sekarang ini begini. Kalau soal pinggir jurang ini, saya punya asumsi sekaligus harapan akan jauh lebih lunak. Karena pertama Jokowi akan selesai 20 Oktober. Dia walaupun dia seperti banyak orang bilang, bahkan seperti Mahfud MD sendiri, mantan pembantunya Menko Polhukam itu kan dia bilang ini orang gila, nggak bisa dihadapi dengan cara-cara normal, harus dengan cara gila juga. Artinya dia bisa lakukan apa saja sampai detik-detik terakhir. Dan itu sesuai kemauan dia. Dia nggak peduli berapa ongkosnya, apapun risikonya. Nah, tapi dalam konteks kebebasan sipil saya kira di bawah Prabowo nanti akan jauh lebih baik. Paling sedikit itu harapan saya. Oh, maksudnya lebih lunak lebih baik karena Prabowo harus cuci darah. Dalam arti gini, orang kan kadung mempersepsikan dia sebagai penculik, pelanggar HAM dan seterusnya sebagainya. Dia harus kabarkan kepada publik, pada rakyat dan pada dunia internasional, tidak, saya tidak seperti itu. Dan itu berimbas pada, menurut saya, perkiraan saya dia akan memberikan ruang lebih lebar kepada orang-orang macam kita untuk bunyi, gitu loh. Nah, makanya dari saya seperti itu. Soal pinggir-pinggir jurang ya udah semakin kecil lah kemungkinan, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Saya juga udah pernah ketemu beliau dan sebenarnya beliau kayaknya lebih menerima beliau termasuk yang menerima masukan ya. Gitu, dan ya mudah-mudahan akan harapan cara ke depan gitu, kita terus berharap ya, maksudnya siapapun pemimpinnya gitu. Iya.
Nah, Bang Edi sendiri selama menjadi apa namanya mewartakan ini, yang paling pressure paling parah apa tuh? Ya, saya sebetulnya kan jadi wartawan baru ya. Baru tahun 91 mulai gitu. Bukan baru itu mah. Udah mau 30 tahun lebih ya malah. 33. 34. Saya 91 mulai memang kebanyakan di ekonomi. Di ekonomi dulu sempat khusus perdagangan, kemudian pindah ke media Indonesia, keuangan perbankan dan beberapa Metro TV segala macam beberapa itu. Nah, itu memang dulu termasuk safe aja, aman-aman aja sampai kemudian cerita soal kilometer 50 ya kan, IKN yang membawa saya ke dalam. Jadi di luar itu memang ada juga teman-teman yang baik hati ngawasin saya, jagain saya gitu ada. Tapi ya sudahlah, kita pertama juga bukan ngaco-ngaco banget gitu ya. Tapi yang paling penting juga kita bermohon pada Allah supaya Allah menjaga kita, keluarga kita dan sebagainya. Emang itu motivasi awalnya siapa sih, Bang? Kok berani apa lebih vokal gitu? Sebetulnya ada motivasi apa emang? Ini agak jauh mundur ya. Saya kan pendidikan saya guru. Iya. Saya Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, dari waktu itu saya memilih guru kenapa? Karena guru akan berbicara kepada murid di depan kelas. Selain ngomong pelajaran, guru akan bicara soal kebenaran. Nilai-nilai, value segala macam, ya kan? Kemudian ada kesempatan, Allah kasih kesempatan lewat media. Jadi jangkauan saya lebih banyak, lebih luas. Jadi memang dari awal kita sudah punya tanda kutip misi seperti itu. Ditambah lingkungan kita kan memang dulu waktu masih bocah remaja masjid, kita masuk remaja masjid. Tahun 82 saya ikut basic trainingnya pelajar Islam Indonesia. Wah, itu kencang banget itu. Termasuk yang menolak asas tunggal waktu itu kan. Nah, itu kebentuk itu, kebentuk alhamdulillah segala macam sehingga semacam tertanam di alam bawah sadar kita bahwa apapun yang terjadi itu kita harus komit, konsis memperjuangkan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kurang lebihnya begitu, Rik. Dan memang suasana politik kan maksudnya berarti kan Bang Edi ini udah cukup lama hidup ya, dia udah di atas 50 tahunan. Hampir 60. Bernafas di Indonesia gitu kan. Tapi merasa nggak sih Bang dulu sepertinya polarisasi perbedaan itu hal yang biasa saja, baru tegang-tegang itu kayaknya berapa ya 10 tahun belakangan ya kalau nggak salah. Enggak juga. Tahun 80-an itu Soeharto masih represif. Saya dulu bisa disebut cikal bakalnya PKS dulu ya. Waktu itu PKS belum ada kan. Dulu kan mereka tuh kan dimulai dari gerakan dakwah. Ya, ada kajian-kajian intensif yang mereka sebut dengan usroh ya. Usroh, saya ada di sana salah satunya. Itu saking represifnya, kita tuh kalau ngaji, saya anak PII tuh ngumpul di Menteng Raya 58 sore. Kita nggak tahu mau ngaji di mana. Walaupun rutin, nggak tahu ngaji di mana karena begitu secretnya lah gitu ya, sampai kita pun nggak tahu. Kemudian kita bergerak sama-sama 5 orang, 10 orang. Oh, ternyata di sini. Misalnya di Jalan Jagakarsa ini misalnya ya. Dan itu serunya lagi, Rik, itu sendal sepatu kita masuk semua ke dalam rumah. Jadi nggak kelihatan depan pintu, nggak kelihatan di teras. Karena apa? Karena memang intel-intel itu berkeliaran dan berusaha mengendus. Ini kegiatan ngaji begini ini bahaya. Oh, dulu ngaji juga. Iya, tahun 80 iya. Tahun 80-an itu luar biasa represifnya. Sampai kemudian Soeharto mulai dekat dengan ISMI dengan segala macam dan akhirnya digulingkan. Nah, itu kembali terulang dan memang terasa sekali 10 tahun terakhir ini. Lebih terasa. Gitu. Tapi sebenarnya pressure terhadap pengajian memang dari di mana-mana dari dulu ya. Ada stigma lah. Nah, ini kan biasanya dulu kalau setiap ya apalagi urusannya dengan kebijakan gitu ya. Biasanya kalau bertentangan itu dianggap sebagai oposisi karena supporternya partai tertentu. Begitu biasanya kan gitu ya. Nah, dulu kan zamannya pemilu-pemilu tuh yang zaman pemilu ya ada akhirnya kita menemukan satu era pemilu yang kata-kataan binatang gitu kan, cebong kampret gitu kan, yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu kan, sampai grup keluarga pecah ribut gitu ya ibaratnya. Kalau ngomong cebong kampret sekarang kampret dan cebong udah bersatu kan gitu ibaratnya kan gitu. Ya dibilang kampret juga udah bersama cebong udah bersatu. Nah, sekarang kan ibaratnya kalau
masyarakat jadi ketika mungkin ada sedikit keresahan atau ketidaknyamanan dengan yang ada, berarti memang tidak ada latar belakang embel-embel karena partai politik kan nggak bisa sekarang dibilang begitu lagi kan karena sekarang pemilihan udah nggak ada gitu, pemilihan udah nggak ada, jadi tuduhan yang bertentangan nggak dianggap backingannya satu partai politik dong, berarti kan memang karena memang pure dari masyarakat begini loh koreksinya terhadap pemerintah kan begitu. Nah sekarang justru dengan adanya sekarang jenis pemerintahan kita kan tanpa oposisi nih. Nyaris tanpa oposisi. Nyaris tanpa oposisi. Tapi masyarakat jadi malah lebih berani ngomong ya? Ya. Kenapa tuh? Jadi sebentar, sedikit koreksi sedikit. Jadi memang sekarang lebih cair dalam arti tidak berkubu-kubuan ke parpol tertentu. Ya. Walaupun kita nggak bisa nafikan tetap masih ada. Ya. PDIP itu masih ada dalam arti di luar. Ya. Dan masanya juga relatif militan. Yeah. Saya dan mereka beberapa kali aksi bersama di depan KPU, di Patung Kuda segala macam ya. Waktu itu masih Pilpres ya. Kami itu maksudnya gengnya Anies Baswedan gitu kan. Anies sama siapa? Imin ya. Lalu mereka gengnya Ganjar dan siapa waktu itu ya? Pak Mahfud. Mahfud. Iya. Dan memang di lapangan mereka lebih militan. Berani perempuan-perempuan terhadap segala macam. Nah, ini. Nah, ketika tadi para kampret belum ke cebong, kolam cebong juga masih ada mereka ini di luar sampai hari ini. Masih banyak ada. Ya. Nah, sampai ketika cerita 21-22 Agustus di depan DPR itu, orang mengkait-kaitkan kenapa massa bisa begitu besar. Sampai saya rasa jumlahnya lebih dari 50.000. Itu terutama mahasiswa-mahasiswa. Itu ada tanda kutip tangan-tangan PDIP di belakang. Itu masih spekulasi. Spekulasi. Tapi hari itu saya melipir ke restoran Pulau 2 untuk sholat asar, ketemu dengan sejumlah petinggi PDIP di situ. Ketemu, lalu saya gabung sebentar. Saya bilang, nah gitulah bro, kalian turunlah baru berasakan tenang bang, kita mainkan pelan-pelan. Nah gitu kan, itu kan semacam tanda kutip konfirmasi bahwa memang ada. Jadi ada cebong yang di luar juga. Ada PDIP-nya, masa PDIP-nya atau gerakan orkestrasi dari PDIP. Persoalan itu seperti apa bagaimananya kita bisa diskusi panjang. Tapi paling tidak obrolan saya singkat dengan sejumlah petinggi PDIP di lokasi di restoran Pro 2 itu semacam mengkonfirmasi. Nah, kembali ke soal tadi, memang saya sendiri berkali-kali dalam podcast saya mengatakan sejak Pilpres saya bukan relawan Anies. Bukan juga timnas, walaupun saya secara rutin ketemu dan duduk bersama mereka, termasuk kapten dan para krunya. Pada waktu itu memang polarisasi juga menjadi lebih smooth karena ada 3 kubu kan. Yeah. Beda kalau cuma 2 kan, beda gitu aja. Saya begitu. Iya, kalau 3 kubu tuh kalau satu yang ini pasti ini berdua gitu kan. Jadi begitu kan. Jadi kemarin sempat begitu. Sempat begitu kan gitu. Nah, melihat kondisi sekarang dari pengamatan setelah 33 tahun menjadi wartawan. Ini kondisinya sekarang ini kan berbeda. Pasti setiap tahun, setiap era ini pasti ada perbedaan. Nah, sekarang keadaan yang terjadi sekarang ini kan seperti saya bilang tadi bahwa hampir nyaris tanpa oposisi gitu kan. Biasanya memang kalau di setiap pemerintahan adanya oposisi itu sehat sih sebenarnya, karena ya kritik kan hal yang biasa gitu, dan kita juga nggak bisa membahagiakan setiap pihak kan. Pasti kritikan ada karena ada kepentingan juga gitu. Pasti. Nah, di semua negara pasti ada part itu. Nah, sekarang Indonesia hampir nggak ada, dibikin hampir nggak ada. Kalau pandangan Bang Edi gimana? Kalau kita ngomong demokrasi itu jelek. Jelek dong, apalagi kan dari awal memang Prabowo mengajak semua pihak. Bahkan secara terbuka dia bilang kalau nggak mau sama-sama kita, jangan ganggu kita kerja. Itu kan sebetulnya sinyal-sinyal yang nggak bagus, sinyal-sinyal yang kita orang luar menerjemahkan bau-bau otoriter lagi. Loh, kalian bekerja kan tugas kami ganggu kalian supaya kalian benar kerjanya. Kan begitu dong harusnya kan? Iya. Kan kalimatnya, ayo kita gabung kerja sama-sama, tapi kalau nggak mau sama-sama kita kerja, jangan ganggu-ganggu kita, kan gitu kan? Jangan ganggu kita kerja, kita mau kerja kok. Ya kalau nggak diganggu nanti kalian seenak-enaknya kan begitu. Nah, tapi dalam konteks ini menjadi menarik ketika rangkulan dia ternyata berbuah manis ya dengan ada Kim Plus-nya itu kan.
Sehingga saya katakan tadi ketika Ari ngomong soal cebong kampret, kampret pun nyemplung ke kampret juga. kolam Tapi ada cebong. juga cebong yang keluar juga. Kan unik. Jadi menurut saya nggak ada kesetiaan dalam politik ini, nggak ada. Nggak ada. Politik itu kan nggak ada kawan atau musuh abadi. Hanya kesamaan kepentingan. Kepentingan aja gitu. Oh, jadi jangan terlalu baper lah ya kalau Jangan dari terlalu baper. politikan itu. Ya. Nah, memang yang baper masyarakat tapi Bang. Keluarga bisa marahan, keluarga bisa keluar dari grup gitu. Teman-teman ada yang ngebully saya waktu itu kan. Oh iya. Biasa aja kali. Siapa tahu yang berikutnya kita bisa satu pihak, kan biasa aja gitu. Jadi memang masyarakat dalam hal ini pendukung itu memang keterlaluan. Ya. Kalau istilah Bahrawi dan kawan-kawan tahu ya istilah Bahrawi itu bahkan dia sampai mengatakan kami penyembah berhala Jokowi. Ya itu gengnya geng Denny Sregar, Abu Janda, Eko Kuntadi, Rudi Eskamri dengan kawan-kawan itu kan mereka sudah mulai mentas keluar. Mereka mulai kritik. Denny Sregar juga udah mulai kritik terus tuh. Bukan mereka berpihak di pemerintahan dulu? Iya dulu Jokowi banget sampai disebut penyembah berhala Jokowi kan? Oh gitu ya. Loh. Apapun Jokowi pokoknya benar gitu. Kalau kita bunyi dibully. Nah, mohon maaf dengan segala hormat, Anies pun diperlakukan seperti itu oleh para pendukungnya. Anies tuh nggak boleh salah, nggak boleh disalahin. Ketika misalnya dalam salah satu podcast saya agak ngulik, wah di kolom komentar saya dibully habis sampai saya dibilang buzzer. Lo kemana aja nyebut gue buzzer gitu, gitu kan ya. Kemudian ketika menjelang aksi 21-22 Agustus kemarin di Twitter saya posting juga Anies besok harus turun. Jangan mau kayak pengantin orang lain sudah kerja dia duduk manis nanti pelaminan terapi dia baru duduk. Saya ngomong begitu di posting, itu habis dibantai habis. Dibantainya ke arah mana maksudnya? Dibantai marah ke saya. Ini dasar buzzer provokator Pak Anies nggak turun aja pasti akan di stigma menggerakkan gitu loh. Dasar buzzer. Lu bilang gua buzzer lu kemana aja? Tapi kan ngapain saya jawab kan gitu kan? Artinya begini loh yang saya mau bilang bahwa seperti Ari bilang justru rakyat publik itu yang baper. Menjadi keterlaluan ketika jagoannya diganggu. Gak peduli tuh disikat gitu. Oh. Tapi yang uniknya kemarin di Agustus kemarin sebenarnya lebih banyak dulunya pendukung kabinet sekarang pemerintahan. Dulunya mereka tuh pendukungnya padahal. Ada. Tapi yang justru yang banyak turun yang itu malah yang di circle ke saya, malah yang di circle yang kami yang biasanya nggak ada sama sekali yang turun malah yang dulunya pendukung malah ngajak kita gitu kan. Nah ini kan unik ya, jadi jatuhnya bahwa dulunya support, sekarang bisa nggak support. Yang sekarang yang dulunya nggak support bisa jadi support atau enggak malah gitu kan. Ini obrolan mulai masuk nih ceritanya. Begini nih. Mulai masuknya begini maksud saya. Jadi orang-orang yang keluar dari kolam itu dalam postingan-postingan mereka tuh kita baca mereka tuh menjadi marah ketika mereka menilai junjungannya si Jokowi itu mulai keterlaluan. Yang maksud keterlaluan gimana? Keterlaluan benar-benar menghalalkan segala cara untuk kepentingan kekuasaan dia dan keluarganya. Itu mulai mereka marah di situ, ya, dengan mengakalin MK, mau 3 periode segala macam itu mulai mereka marah dan ya kita sebut saja Allah kasih hidayah mereka lah gitu. Gitu. Nah itu yang sekarang juga menggonggong kencang walaupun dulu pecah gesang dari Pak Jokowi dulu kan beredar foto-fotonya bagaimana para buzzer berkali-kali diundang ke istana dan itu kan bukan cuma sekedar makan siang, tapi kan ada semacam konsolidasi sebetulnya. Nah orang-orang yang Ari bilang tadi itulah yang kemudian sebagian keluar. Alasannya apa? Biasanya kan kalau udah mungkin ada angka tertentu misalnya kan, dia akan mengikuti apapun kebijakan yang dijalankan. Kok tiba-tiba jadi berbalik arah tuh kenapa? Ya soal angka-angka ini saya kira seperti diakui oleh si Permadi Arya. Abu Janda itu kan dia dibayar dan tidak murah katanya banyak gitu kan. Nah apakah kesadaran itu muncul karena angkanya berhenti kita nggak tahu ya kan atau menyusut atau kalau saya berhusnuzonnya ya karena mereka menyadari kalau mereka kan para juga penyembah demokrasi. Penyembah demokrasi mereka menganggap bahwa Jokowi itu merusak demokrasi. Mencederai demokrasi dengan 3 periode, politik dinastinya, dan korupsinya dan sebagainya. Kan dulu 98 itu kan KKN itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Menjadi sangat ironi ketika dia berkuasa dengan menunggangi demokrasi, tapi setelah berkuasa dia memperteli demokrasi.
maka mereka marah. Ini husnuzonnya begitu. Husnuzonnya Persoalan di belakang ada angka-angka yang nggak akur lagi, kalau kita nggak tahu gitu loh. Emang bayangannya seperti apa sih kalau misalnya apa yang dijalankan oleh sekarang nih, yang dijalankan pemerintah sekarang, kemudian dijalankannya mulus seperti rencananya? Ini kan banyak penolakan nih, ya kan? Kalau misalnya nggak ada penolakan, akan dijalankan, terus ini boleh jadi semua berubah sesuai dengan yang sudah dirubah gitu ya. Emang dampak yang difikirkan akan menjadi terburuk apa tuh? Sangat buruk, sangat buruk. Saya dulu waktu Yusuf Kala mengatakan kalau Jokowi berkuasa akan negara rusak, saya pikir bercanda gitu loh. Karena kemudian ternyata dia jadi wapresnya juga kan. Dan ternyata memang kalau kita baca sejumlah kelompok, misalnya petisi 100 ya. Ada kan? Tahu kan petisi 100? Nggak tahu juga. Kalau saya di sini posisinya dalam hal saya seperti nggak tahu, saya anggap aja. Petisi 100 itu sebetulnya sekelompok orang yang kritis, yang mengkritisi ya. Dan saya termasuk di antaranya tanda tangan petisi itu. Itu kita punya file bagaimana dosa-dosa Jokowi di semua segmen, di semua lini ya. Kemudian diamini dan digali lebih dalam lagi oleh Tempo dengan nawa dosanya kan. Bahkan Tempo menulis 18 dosa. Jadi memang rusaknya luar biasa. Nah, ini pertanyaan Ari tadi, kalau kita biarkan saja dan skenario Jokowi berlangsung mulus, maka kerusakan itu akan berlangsung terus dan dengan lebih masif. Mengerikan sekali. Kita ngomong SDM misalnya, bagaimana mungkin seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK, mengatakan kalau mafia tambang diberesin, dia ngomong kira-kira 2 tahun yang lalu, maka kita bisa membayar lunas utang luar negeri kita yang 7.000 triliun lebih. Waktu itu 2 tahun lalu. Berarti memang profit dari circle itu besar sekali dong. Nah, tambah lagi Abraham bilang selain bayar lunas 7.000 triliun, kita bisa kasih setiap warga negara Indonesia 20 juta setiap bulan. Jadi kalau Ali punya satu istri kan? Yang ketahuan sih ya. Katakanlah anak 2 misalnya, ada orang punya 1 istri anak 2, maka dia dapat 80 juta. Itu seperti Ari bilang tadi, itu profitnya luar biasa dahsyat dari setelah bayar utang 20 juta per orang per bulan. 270 juta warga Indonesia. Iya, dapat masing-masing dapat 20 juta per orang setiap bulan dan hutang pun lunas 7.000 triliun. Bisa kebayang nggak itu betapa dahsyatnya tambang kita? Betapa gede banget berarti. Setiap tahun itu Forbes itu mengeluarkan daftar orang kaya dunia, termasuk Indonesia. Ya. Betul? Nah, di Indonesia sekarang orang kaya namanya Prayogo Pangestu, yang dulu tahun 80-an, tahun 90-an itu besar dari kayu lapis bersama Bob Hasan. Tapi dia sekarang menjadi besar bukan karena itu lagi, tapi karena tambang. Lalu ada orang-orang kaya semua itu hampir semuanya karena tambang. Nah, itu kan suatu hal yang ironi, mereka punya harta ribuan triliun. Prayogo itu 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun lebih Prayogo, seorang Prayogo. Jadi bagaimana tambang itu diakalin luar biasa. Saya sempat bergabung di perusahaan tambang walaupun nggak lama. Saya datang ke Luwu Timur. Daya rusak alamnya luar biasa. Pengerukannya dahsyat. Dan kontrolnya sangat lemah. Waduh. Jadi kalau Ari misalnya ngangkut 1.000 ton konsentrat gitu. Siapa yang tahu ketika Ari laporkan ke ESDM, kami angkut 100 atau bahkan cuma 20 ton. Dari situ kan, ngeri kan? Kemudian pajaknya itu gila-gilaan, hampir 0. Batu bara yang kita punya dahsyat itu cuma 2,5% royaltinya. Emang nggak ada controlling? Apa emang sengaja nggak ada controlling? Pertama, Undang-Undang Minerba itu dibentuk oleh DPR atas pesanan oligarki. Mereka kan bayarin. Kamu mau maju DPR, oke, tapi gue nggak punya duit, gue bayarin semua. Lu mau maju jadi gubernur, wali kota, presiden bahkan, gue bayarin semua. Kan begitu jadi, bos lapor, saya udah kepilih jadi wali kota, gubernur. Bos, saya udah kepilih jadi anggota dewan. Ya oke, sekarang tugasmu ini buat peraturan perundangan begini-begini. Dan Minerba itu adalah salah satu produk pesanan oligarki yang
membuat bisnis tambang mereka luar biasa. Masyarakat belum tahu atau belum teredukasi atau gimana, kalau kurang paham mengenai dan ini. Dan buat masyarakat terlalu rumit. Buat mereka yang penting mana sembako lo, mana bansos lo, gue pilih lo. Iya, jadi memang ya, saya juga pernah dengar ya apa memiskinkan itu adalah biar gampang memilihnya. Betul, memiskinkan, membodohkan. Betul. Nah, jadi 10 orang terkaya itu adalah pemain tambang. Pemain tambang. Semuanya keturunan Arab ya berarti ya. Yaman. Yaman sipit. Keturunan Yaman ya, soalnya yang di Gusuk justru keturunan Yaman sama Indonesia kan gitu. Gitu, karena ngajakin salawatan mulu gitu kan dia kepikir. Ya gitu. Ya ini satu wacana yang mungkin bisa akhirnya kita buka sedikit ya. Bahwa ada hal-hal, jadi politik tuh sebenarnya seperti, ya, saya berkali-kali bilang ini, saya ngerasa bahwa mungkin apakah negara kita seperti corporate kali ya, bahwa ada bisnis yang berputar di sana, ada transaksi yang berputar di sana gitu. Tapi apakah masyarakat apakah yang jadi priority bisnisnya itu atau rakyat? Teman-teman yang intelek itu menyebut negara kita sekarang udah korporatokrasi. Jadi bagaimana sebuah negara diatur oleh corporate. Dan itu terkonfirmasi ketika Muhammad Said Didu berkata bahwa para oligarki ini sudah punya jadwal membegal partai-partai berikut tanggal-tanggalnya. Ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Said Didu bahkan secara terbuka mengatakan Golkar, selanjutnya PKS, selanjutnya PKB, dan sebagainya. Bahkan khusus Golkar, dia ceritakan dengan sangat detail tanggal sekian nanti Erlangga dipanggil, tanggal sekian akan mundur, tanggal sekian akan munaslup, ketua panitianya si Anu, kemudian ketua SC-nya si Agus Gumiwang, kemudian ketua OC-nya siapa, lalu ketua umumnya Bahlil. Itu udah tahu. Dan itu sudah diposting di akun X-nya Said Didu jauh sebelum peristiwa Erlangga mundur. Gila gak? Dan itu disampaikan oleh orang perwakilan oligarki itu. Karena dia datang sulit untuk melunakkan Said Didu, tapi Said Didu terlalu galak soal PIK 2 ya. PSN itu PIK 2, Pantindak Kapuk 2, dilunakkan tidak lunak. Makanya dia sebetulnya ingin show force bahwa Said Didu kalau gue mau, lu bukan cuma lu, gue udah bisa selesaikan ini termasuk partai-partai semua udah dalam agenda gue. Jadi kalau kita mau, lu bisa gue pites seperti itu salah. Ingin blow up seperti itu, tapi bluffing seperti itu, tapi ternyata justru Said Didu tetap nggak mundur, dan informasi itu kan yang kemudian disebarkan. Jadi ketika Ari tanya apa prioritas bagi mereka, rakyat apa bisnis? Ya pasti bisnis. Gitu. Tapi apa masyarakat tahu nggak soal ini? Kalau sekarang menurut Bang Edi? Harapannya lebih tahu, menjadi lebih tahu. Kan respon sekarang ya mungkin dengan kemudian banyak partai yang bergabung gitu. Tapi justru di sisi lain kalau bikin masyarakat melek dengan apa yang terjadi kan, masyarakat jadi lebih kritis, lebih vokal gitu untuk hal-hal seperti ini gitu kan. Nah, ini arahnya jadi nanti akan jadi ini nggak, seperti justru polarisasinya makin jelas antara pemerintah dan rakyat. Ya, saya kan banyak keliling ya, bahkan sejak 4-5 tahun lalu saya keliling Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Solo, termasuk ke Makassar, ke Kalimantan dan sebagainya, keliling-keliling gitu. Memang saya menyerap kabar baik adalah kesadaran publik mulai lebih tumbuh, walaupun masih kalangan terbatas. Karena saya ketemukan kalangan pesantren, ya. Panitia itu ngundang, walaupun saya di covernya adalah safari dakwah, dibikinin ceramah subuh di mana, tapi di luar itu kita ketemu secara terbatas di sebuah ruangan. Dan memang ada kemarahan yang menggumpal. Ditambah kita kasih paparkan kondisi objektifnya seperti ini. Ujung-ujungnya mereka suka tanya, jadi kapan Bang kita bergerak? Weh, enak aja. Ada yang gayanya emang langsung-langsungan gitu ya. Soalnya kalau aksi-aksi begitu kan banyak yang nongkrongin juga kan maksudnya. Kalau ya harapannya sih kalau pertemuan terbatas itu lebih steril, walaupun bukan mustahil juga. Jadi hari kita misalnya begini, kita mundur dikit ya. Saya pernah menjadi korlap aksi menolak RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Saya kira sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu. Itu aksi itu biasa diinisiasi oleh FPI,
PA211 GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Saya sekjennya waktu itu, sekjen GNPF, lalu ditugasi menjadi korlap aksi. Nah, aksi itu kita bungkus dengan namanya Anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis. Nah, ketika saya dipanggil karena ada accident, aksi itu bakar bendera komunis dan bakar bendera PDIP, itu masalah kan. Waktu itu kan PDIP masih sakti sekali. Saya dipanggil Polda Metro Jaya, diperiksa 2 hari. Nah, itu banyak ketika hadir sebelum diperiksa secara resmi di BAP, saya dibawa mampir ke ruangan Direktur Intelkamnya. Selalu sang direktur Kombes itu bertanya, "Bang, anak NKRI itu berapa ormas?" Saya bilang, "Kalau lihat daftar hadis sih 83," saya bilang. Apa dia bilang? "Enggak Bang, di data kami 126." Oh, beda. Artinya memang setiap kita kumpul-kumpul yang terbatas rare pun tetap ada orang mereka. Gitu. Intinya seperti itu. Ya jadi ini kan kalau kita lihat ya tetap ada pengawasan juga. Misalnya kan Bang Edi ini kan udah vokal dari lama nih kan. Dan Bang Edi nggak mungkin nggak terpantau. Oh iya, saya ngalamin. Ya kan ngalamin. Nah, ada nggak sih Bang maksudnya pergeseran secara jurnalisme gitu? Kan dari media juga kan sekarang, apalagi salah satu dari hal politik adalah bagaimana mengkonfirmasi media kan. Bagaimana cara media membuat pencitraan begini atau mengarahkan beritanya jadi gini gitu kan. Ini kan di berapa ya 10 tahun belakangan gitu. Ada pergeseran nggak sih Bang